Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan hasil observasi tanaman hidroponik di Green Corner Hidroponik Palembang. Tujuan: yang pertama, memperoleh informasi langsung dari narasumber mengenai tanaman hidroponik. Mengetahui apa itu tanaman hidroponik. 3. Mengetahui tanaman apa saja yang dapat ditanam dengan teknik hidroponik. Keempat, mengetahui bagaimana teknik hidroponik tersebut. Kelima, mengetahui keuntungan dan manfaat dari tanaman hidroponik ini. Yang keenam, mengetahui kendala dan hambatan dalam tanaman hidroponik. Pengertian hidroponik. Dalam bahasa Latin, hydro berarti air, ponos berarti kerja. Hidroponik adalah suatu metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, melainkan dengan menggunakan larutan mineral bernutrisi atau bahan lainnya yang mengandung unsur hara, seperti serabut kelapa, serat mineral, pasir, serbuk kayu, dan lain-lain. Selanjutnya, penjelasan tanaman hidroponik. Yang pertama, ramah lingkungan, karena tidak menggunakan pestisida atau obat hama yang dapat merusak tanah. Yang kedua, tanaman ini tidak merusak tanah, karena tidak menggunakan media tanam dan juga tidak membutuhkan tempat yang luas. Yang ketiga, pemakaian air yang lebih efisien, karena penyiraman tidak dilakukan setiap hari sebab media larutan mineral yang digunakan sudah tertampung di wadah. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman lebih cepat dan kualitas tanaman lebih terjaga. Selanjutnya, tidak perlu banyak tenaga kerja, lingkungan kerja lebih bersih. Beberapa tanaman yang dapat ditanam secara hidroponik, kangkung, bakcoy, sawi, bayam, taisin, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik hidroponik. Teknik hidroponik yang pertama adalah teknik larutan statis. Dalam teknik ini, tanaman disemai pada media tertentu, bisa berupa ember plastik, baskom, bak semen, atau tangki. Larutan biasanya dialirkan secara pelan-pelan. Terdapat lubang untuk setiap tanaman. Bak bisa disesuaikan dengan pertumbuhan tanaman. Bak yang tembus pandang bisa ditutup dengan aluminium foil. Yang kedua, teknik larutan air. Teknik ini adalah suatu cara bertanam hidroponik yang dilakukan dengan mengalirkan terus-menerus larutan nutrisi dari tangki besar melewati tanaman. Teknik ini lebih mudah untuk pengaturan karena suhu dan larutan bernutrisi dapat diatur dari tangki besar yang dipakai untuk ribuan tanaman. Salah satu dari teknik larutan yang sering dipakai adalah teknik NFT. Yang ketiga adalah teknik agregat media. Teknik ini menggunakan media tanam berupa kerikil, pasir, arang, sekam, dan media lainnya yang sudah disterilkan terlebih dahulu sebelum dipergunakan untuk mencegah adanya bakteri di media. Pada pembudidayaan tanaman hidroponik, hal yang pertama kali dilakukan dalam penanaman hidroponik adalah dengan pemilihan benih yang berkualitas. Benih yang berkualitas dapat dicek dengan cara memasukkan benih ke dalam air dan terlihat benih mana yang terendam dan yang terapung, di mana benih yang terendam adalah benih yang berkualitas baik, sedangkan benih yang terlihat mengapung adalah benih dengan kualitas buruk. Selanjutnya, dilakukan penyemaian dengan menggunakan media rock wool, yaitu dengan cara memasukkan benih yang telah dipilih ke dalam rock wool. Cukup satu benih untuk satu blok rock wool. Setelah dilakukan penyemaian, kemudian dilakukan proses pembibitan, yaitu dengan mencabut kecambah dari wadah semai secara hati-hati dengan tangan agar akar tidak rusak. Kemudian, tanam pada polybag pembibitan. Setelah dilakukan pembibitan dan didapatkanlah tanaman dewasa, selanjutnya tanaman dewasa tersebut dipindahkan ke dalam pipa-pipa yang di atasnya berlubang dengan terus-menerus dialiri air berupa nutrisi. Tahukah Anda sistem hidroponik NFT atau Nutrient Film Technique adalah sistem hidroponik yang paling banyak digunakan? Konsep dasar dari sistem ini adalah mengalirkan nutrisi hidroponik ke akar tanaman secara tipis. Tujuan dari pengaliran secara tipis ini adalah supaya akar tanaman bisa memperoleh asupan air, oksigen, dan nutrisi yang cukup.
Kebutuhan pokok dari sistem ini adalah gali, yang dipakai sebagai penopang netpot dan untuk mengalirkan air nutrisi, namun bisa diganti menggunakan talang air. Dari gambar tersebut, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari sistem NFT ini. Yang pertama, netpot langsung menyentuh dasar guli atau talang sehingga akar atau media tanam langsung teraliri oleh air nutrisi. Yang kedua, gali dipasang miring agar air nutrisi bisa mengalir secara terus-menerus tanpa ada genangan di dalam gali. Kemiringan dari gali biasanya antara 5-10 derajat. Kemudian yang ketiga, air nutrisi dalam sistem NFT ini dialirkan terus-menerus secara tipis dan tidak ada genangan air di dalam gali atau talang. Nah, di sini saya akan melanjutkan sistem yang digunakan pada hidroponik ini. Sistem yang kedua yaitu DFT atau Deep Flow Technique. Prinsipnya sama dengan hidroponik NFT. Perbedaannya hanya pada kedalaman air nutrisi, di mana ada air yang tergenang dalam pipa sekitar 1/3 atau 1/4 bagian pipa. Tidak seperti NFT yang semua air nutrisinya selalu mengalir. Sama dengan NFT, metode ini juga mempunyai kelemahan, yaitu jika kita tidak mengontrol air, maka yang akan terjadi tanaman akan mengalami kebusukan pada akar dan tanaman akan layu dan mati. Namun metode ini memiliki kelebihan, yaitu jika listrik padam, maka tidak perlu bingung karena ada pipa air akan tetap ada atau masih terisi sehingga tanaman akan tetap mendapat air. Namun dalam hal ini, dalam penggunaan hidroponik yang sangat penting dilakukan adalah selalu mengontrol air dan nutrisi hidroponik agar tanaman tetap berada pada kondisi yang baik sehingga produksi menjadi maksimal. Untuk nutrisi yang dipakai adalah menggunakan nutrisi berbentuk instan yang telah dijual secara bebas di pasaran. Nutrisi ditakar sesuai jenis dan kebutuhan tanaman. Nutrisi yang digunakan terdiri dari nutrisi mikro dan makro seperti mangan, besi, klor, natrium, dan lain sebagainya. Keuntungan tanaman hidroponik bila dibandingkan dengan tanaman biasa adalah lahan yang digunakan sedikit, pertumbuhannya lebih cepat, hemat tenaga, kualitas tanaman lebih baik, ramah lingkungan karena tidak menggunakan pestisida, dapat ditanam kapan saja, tidak tergantung musim. Beberapa manfaat yang diperoleh dari hidroponik adalah dapat membuat udara menjadi sejuk karena menggunakan bahan organik dalam pemupukannya, dapat mencegah polusi udara, dapat menambah oksigen, dan tidak merusak tanah. Kendala ataupun hambatan dalam penanaman hidroponik adalah investasi awal yang mahal, media tanamnya tidak boleh mengalami kekeringan. Jika hujan, tanaman hidroponik yang tidak tertutup akan terkena air hujan yang dapat merusak nutrisi. Harus memiliki keterampilan untuk menimbang dan meramu bahan kimia dan hama yang mungkin ada. Hama yang menyerang perkebunan hidroponik yaitu hewan penggeret daun, laba-laba, apit, dan ulat. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pengendalian hama-hama tersebut seperti menggunakan daun pepaya dan daun uyang yang di blender, kemudian disemprotkan pada tanaman yang terkena hama. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu hidroponik adalah suatu metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, melainkan dengan menggunakan larutan mineral bernutrisi. Bahan lainnya yang mengandung unsur hara seperti sabut kelapa, serat mineral, pasir, pecahan batu bara, serbuk kayu, dan lain-lain sebagainya sebagai pengganti media tanah. 2. Tanaman yang ditanam secara hidroponik di green corner ini adalah kaisim, kangkung, paella, pakcoy, bayam, kailan, dan sawi. 3. Teknik hidroponik yang digunakan adalah NFT dan DFT. 4. Keuntungan tanaman hidroponik bila dibandingkan dengan tanaman biasa adalah lahan yang digunakan sedikit, pertumbuhannya lebih cepat, hemat tenaga, kualitas tanaman lebih baik, ramah lingkungan karena tidak menggunakan pestisida, dapat ditanam kapan saja tidak tergantung musim. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hidroponik adalah dapat membuat udara menjadi sejuk karena menggunakan bahan organik dalam pemupukannya, dapat mencegah polusi udara, dapat menambah oksigen dan tidak merusak tanah. 5.
Kendala ataupun hambatan dalam penanaman hidroponik adalah investasi awal yang mahal, tidak boleh ada media tanam yang mengalami kekeringan. Jika hujan, tanaman hidroponik yang tidak tertutup akan terkena air hujan yang dapat merusak nutrisi. Harus memiliki keterampilan untuk menimbang dan meramu bahan kimia dan hama